tidak tahu bahwa itu waktunya ujian. Jadi saya harap dicatat untuk Bapak Ibu orang tua supaya pada saat ujian itu tidak ada anak-anak yang tidak datang ujian. Karena kalau tidak datang ujian itu otomatis tidak ada nilai dan tidak akan bisa lanjut ke SMP. Begitu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi saya harap yang sudah hadir dicatat baik-baik, kesibukan apapun yang kita buat di rumah atau di pekerjaan di kantor, tentu itu ada ruang sedikit untuk anak-anak kita, karena kita kerja itu untuk anak. Suatu saat juga kita tidak ada yang melanjutkan nanti ini adalah keturunan kita. Kalau kita tidak perbaiki mulai dari sekarang, apa yang kita mengharapkan, nanti kita menyesal. Jadi ya Bapak Ibu, saya sampaikan supaya kita semua bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kami juga sebagai guru punya tanggung jawab penuh untuk anak-anak kita nantinya, sehingga saya sudah sampaikan kepada beberapa wali kelas itu bahwa ini perlu dipersiapkan. Yang pertama itu saya sudah cek kemarin satu persatu ke kelas bahwa apakah anak-anak kita itu sudah tuntas 3M, membaca, menulis, dan menghitung. Itu harus. Kalau tidak tuntas itu berarti anak itu jangan diloloskan ke SMP. Karena apa? Jika kita loloskan, maka anak itu sama dengan kita memberikan beban. Pada saat ini dia hanya mampu mengangkat sebesar ini, lalu kita suruh angkat sebesar ini, maka matilah dia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka matilah dia. Kenapa? Ini berat daripada yang ini. Bisa dipahami? Sama dengan anak-anak kita, jika belum tuntas yang saya bilang tadi 3M, maka itu jangan dipaksakan, karena kasihan anak itu. Nanti dia punya otak, perkembangan otaknya nanti itu bisa saja itu terganggu. Karena sampai di SMP, anak-anak bukan hanya anak-anak yang duduk bersama-sama di kelas saat ini, tetapi ada beberapa sekolah, bahkan ada dari luar provinsi itu bisa bersama-sama dengan dia. Jika tidak bisa 3M tadi, maka anak-anak kita itu akan nanti minder. 1 hari mungkin masih bertahan, 2 hari sudah sakit perut, 3 hari itu sudah pagi, Bapak, kenapa tidurnya? Sakit terus. Kita sebagai orang tua tidak tahu kenapa dia sakit terus. Karena itu tadi, hari pertama berkenal dengan teman-temannya, oh kan anak kita. Hari kedua sudah mulai pembelajaran, disuruh ke papan, gurunya tidak bisa membaca. Pulang duduk, sepanjang dia duduk itu, ini otak sudah kacau, kaki sudah. Hari ketiga dia tidur terus di rumah. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu anak-anak kita seperti itu, apa yang harus kita buat. Makanya untuk kita mau ujian itu, saya harap jika memang seperti itu, saya sudah cek di wali-wali kelas, itu harus diantisipasi. Antisipasi seperti apa? Itu kita harus tahu kelemahan dari anak itu. Kalau memang belum bisa, itu berarti kita harus sabar. Wali kelas, kita akui bahwa itu kelemahan saya. Juga sebagai anak kita sadarkan bahwa itu adalah kelemahan dia. Kita sebagai orang tua juga sadar bahwa itu kelemahan kita orang tua. Iya, karena iya toh, anak
tidak bisa membaca dan menulis itu pasti ada 3 orang ini yang bertanggung jawab. Ya, orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Tidak bisa satu. Jangan tersalahkan, kok anak bodoh. Tidak. Orang tua juga bodoh, guru juga bodoh. Karena apa? Dia tidak bimbing baik-baik. Sebagai orang tua itu tidak perhatikan di rumah. Pada saat hari belajar begini, orang tua tidak suruh datang belajar. Kalau dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu orang tua perhatikan untuk datang belajar, saya rasa itu pasti bisa. Pasti bisa. Saya punya pengalaman sebagai guru, itu biasanya kalau saya dapat anak semacam itu 2 minggu sudah tuntas. 2 minggu sudah tuntas. Kalau kita memang serius sebagai orang tua dan guru, 2 minggu saya sudah tuntas. Dan karena harus 1 hari kita perkenalkan huruf 1 huruf, 2 hari kita perkenalkan 2 huruf, 3 hari kita perkenalkan sudah 3 huruf, 4 hari itu sudah perkenalkan 1 kalimat, 5 hari ke atas itu kita sudah bisa tambah-tambah dengan kalimat sehingga anak itu sudah bisa membaca. Begitu juga dengan menulis, begitu juga dengan menghitung. Hari pertama kita kasih kenal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Hari kedua itu kita sudah bisa memberikan 1 ditambah 1 itu sudah bisa. Walaupun jawabannya belum benar, tetapi dia bisa, ini 1 tambah 1 seperti ini. Walaupun jawabannya salah, tetapi hari ketiga, hari keempat itu sudah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu berhubungan langsung dengan wali-wali kelas. Apa kendala daripada anak Bapak Ibu, sehingga baik sebagai wali kelas maupun sebagai orang tua itu punya tanggung jawab yang sama. Jangan saling mempersalahkan nanti jika ada hal-hal yang terjadi pada saat anak-anak kita mengikuti ujian. Bisakah? Bisakah? Halo? Halo? Sudah ngantuk kan? Ini sudah selesai lebaran, sudah selesai pasca, tidak ada lagi yang menonton. Bisa kan? Iya, harapan kami sebagai penanggung jawab sekolah seperti itu. Lalu yang kedua itu persiapan anak-anak kita. Mungkin ada yang bertanya nanti, apakah Pak Guru ada biaya? Biasanya begitu ya, Bapak Ibu. Ada kegiatan ada biaya, tentu ada biaya. Tetapi biasanya itu kita tanya, biaya itu sumbernya di mana? Iya, ambilnya di mana? Iya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya sampaikan di sini secara resmi bahwa biaya ujian anak-anak kita itu yang ada hubungannya dengan kegiatan ini, ujian, ada yang kegiatan yang tidak ada di sekolah ya, seperti nanti agenda terakhir yaitu keputusan dari ya. Jadi itu nanti itu domain orang tua, jadi bukan sekolah pun. Ya, saya lanjutkan tadi, biayanya itu tidak ada biaya yang dikumpul dari orang tua, sepeser pun tidak ada. Mulai dari pembuatan soal, penggandaan soal, anak-anak ikut ujian di dalam ruangan ujian, sampai dengan nilai itu, sampai dengan ijazah nanti itu tidak ada. Kemudian foto itu biasanya orang tua bayar dengan untuk tempo. Tapi saya sebagai penanggung jawab sekolah itu tidak, semua ditanggung oleh sekolah. Tinggal orang tua nanti persiapkan anak-anak baju.
bajunya itu disiapkan, rambutnya itu disiapkan, itu mukanya itu disiapkan baik-baik, supaya kita nanti lihat kita punya anak nanti itu sampai kita tidak ada, dia masih utuh ijazahnya itu. Jadi dipersiapkan rambut di sisi gunting yang laki-laki itu digunting rapi-rapi supaya anak itu juga itu ada semangat. Nanti rambut acak-acakan juga ujian nanti tidak semangat juga. Jadi itu kami sebagai guru dan kepala sekolah mengharap kepada orang tua, karena tidak mungkin kami pergi gunting sana. Itu tugasnya orang tua. Jadi saya harap dalam minggu ini sudah kita laksanakan, karena sebenarnya ini kita rapat terlambat, seharusnya sudah, tetapi karena ada peralihan dari kepala sekolah, maka ini tertunda-tunda terus kita rapat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi, mulai pulang Bapak Ibu yang anaknya laki-laki itu diusahakan dirapikan, sehingga hari Senin kalau kita sepakat nanti hari Senin itu sudah kakinya sudah potong, jadi dirapikan. Begitu juga dengan perempuan yang ibu mau dengan anak mau rambutnya dikasih ke mana, dikasih ke kiri kah, ke kanan kah, atau di poni kah, itu di apa? Dikonfirmasi dengan anak. Jangan anak mau dia tutup mata, ini kan saya mau tutup mata, tetapi orang tua tahu bahwa foto yang di ijazah itu harus kelihatan alis mata, ya. Diusahakan. Begitu juga saudara-saudara kita yang muslim yang diperkenankan untuk jilbab nanti difoto bukan coklat, bukan putih, bukan kuning, tetapi itu merah sesuai dengan celana yang ada di bawah. Rok, celana dengan rok. Iya, mohon maaf. Jadi nanti yang pakai jilbab itu warna merah. Jadi diusahakan itu jadi ada perubahan nanti jilbab, tapi nanti foto sesuai dengan aturan dari pemerintah. Jangan sampai ada yang protes itu masuk ke dalam kayak forward, sehingga mukanya anak-anak itu rapi dilihat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang muslim, kita ada aturan untuk nanti foto semuanya baju jilbabnya ada di dalam, ya seperti itu. Bisakah Bapak Ibu, atau ada yang protes dengan ini? Bisa toh? Iya. Untuk anak murid bukan orang tua ya. Saya tidak atur orang tua. Anak murid nanti pada saat foto. Jadi disampaikan memang saat foto kita sepakat itu pakai jilbab putih supaya itu, karena hari Senin itu seharusnya jilbabnya hari Senin, tapi diusahakan pakai khusus untuk kelas senam jilbab yang berwarna putih. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Di belakang bisa Ibu? Ibu di sana ada? Bisa? Oh iya, terima kasih. Itu yang kedua. Kemudian terakhir itu saya nanti kita lihat, karena kita sepakat tadi ya Mas. Yang terakhir itu adalah perpisahan. Saya sesudah itu saya keluar karena nanti ada momennya sesudah wali kelas menyampaikan sesuatu, sesudah itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Tapi saya sebagai kepala sekolah, saya harus tahu nanti perpisahan atau penyerahan anak kembali kepada orang tua, tentu itu
anak itu masih kami punya anak, ya. Jangan kira perpisahan itu Bapak Ibu punya anak sendiri, tidak. Dia masih status sebagai SD Impres Guangki 2. Jadi pada saat perpisahan, walaupun domainnya orang tua, tetapi kami perlu tahu. Jangan sampai itu ada sesuatu terjadi, maka bahasa tidak bilang Bapak Ibu ini yang terjadi, sehingga anak saya terjadi seperti itu, sehingga kegiatan ini terjadi. Tetapi bahasa yang muncul itu adalah SD Impres Guangki 2. Makanya itu kami harus tahu untuk perkembangan dalam perpisahan nanti atau penamatan. Tidak tahu bahasa apa ya, perpisahan kah, penamatan kah, atau pengembalian kepada orang tua. Ada 3 bahasa itu. Jadi nanti kita menyesuaikan saja. Yang jelas itu perpisahan berarti anak itu pindah di sekolah lain. Kalau penyerahan kepada orang tua itu sama juga. Anak itu kita serahkan, karena tahun ajaran baru pada saat masuk kelas 1, Bapak Ibu datang serahkan ke guru atau ke sekolah di sini. Karena sudah tamat, sekolah wajib mengembalikan kepada Bapak Ibu. Begitu juga dengan apa lagi tadi? Penamatan. Penamatan itu artinya dia sudah tamat di sini, dia tidak akan kembali belajar di sini bersama dengan anak-anak kita yang kelas 1 sampai kelas 5. Nanti dibahasakan saja ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Nanti ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh wali kelas yang mungkin ada hubungan khusus anak di dalam kelas. Kemudian nanti kurikulum menyampaikan mungkin rapor apa yang harus dibuat untuk nilai kelas 6 semester 2. Karena tidak ada lagi ulangan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ulangan, yang ada ujian. Nanti kalau kita sebelum ujian itu ada penerimaan rapor. Baru rapornya dari mana Pak Guru? Kita tidak ulangan. Nanti itu yang dijelaskan oleh Bapak yang Ibu kurikulum, nilai itu dari mana sehingga ada nilai itu. Bisa dipahami? Oke, itu saja atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembali. Iya. Yang saya belum dikasih tahu ujiannya kapan itu anak-anak? Iya. Oke, baik. Baik. Bapak berdua ingat ke saya. Jadi ada 2 ujian untuk anak-anak kita untuk dapat ijazah nanti. Yang pertama itu adalah nilai praktek yang seharusnya 2 minggu lalu, karena itu banyak anak kita 103 ya. Iya, 123. Ada 3 agama, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Agama itu biasanya panjang, karena apalagi yang Kristen Protestan satu-satu naik di atas mimbar. Sedangkan yang kita di sini itu agama anak-anak yang punya agama Kristen Protestan itu sekitar 70-an. Yang sisanya itu Katolik dengan Islam. Jadi yang Kristen itu agak lama, seharusnya sudah lama. Tapi mereka sudah mulai hari ini, yang Kristen sudah mulai hari ini untuk ujian. Jadi sampai dengan tanggal 7 Mei. Sedangkan ujian tertulis atau biasa yang kita kenal waktu kita sekolah ini itu namanya ujian nasional. Tapi tidak ada sekarang. Jadi sudah tidak ada ujian nasional, itu diganti dengan ujian sekolah. Karena sudah tidak ada ujian nasional,
tetapi tetap kita ada aturan untuk menilai anak itu pindah ke SMP, karena kemarin itu ada undang-undang yang mengatur tentang 9 tahun. Jadi anak itu harus 9 tahun sekolah, jangan 6 tahun. Ya, jangan 6 tahun. Jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, anak yang tamat di sini bukan pergi disuruh kerja atau disuruh pergi nikah, tidak. Ya, saya harap tidak terjadi seperti itu tentunya anak-anak di sini. Tapi yang dibuat itu adalah tindakan sekolahnya ke SMP. Bisa? Ya. Tanggal ujian itu tanggal 13 Mei. Jelas? Ya, oke, itu saja. Terima kasih karena kita juga kasih waktu. Iya, baik. Demikian arahan dan paparan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya dari kaur kurikulum, ada hal-hal yang mau disampaikan, Bu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak yang saya sampaikan di pagi ini. Saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan arahan kepala sekolah tadi bahwa anak-anak kita akan mengikuti ujian praktek dan ujian tertulis. Maka yang kami butuhkan di ujian praktek yaitu mungkin kerjasama orang tua dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang telah memberikan materi kepada anak-anak kita, apa yang akan mereka praktekkan. Kalau kami dari wali kelas cuma ada SBDP, dan itu kami membutuhkan kerjasama orang tua, karena yang kami butuhkan nanti itu yaitu praktek TK. Jadi ada atribut yang digunakan karena kami ada kriteria penilaiannya tersendiri. Dan untuk ujian tertulis, saya harap Bapak Ibu menyiapkan ATK. Artinya bahwa alat tulis menulis, menyiapkan papan alas, menyiapkan pena, pensil, penghapus, peruncing, itu yang Bapak Ibu harus tanggung. Dan satu lagi yaitu gantungan kartu peserta. Kami harap orang tua bisa menyediakan itu. Gantungan ID, ya, warna, ya, yang kayak di Pak Guru. Ya, nanti dari Bapak Ibu guru wali kelas setuju katanya kalau warna biru, tapi yang tidur ya, kan yang kalau yang di Pak Guru berdiri. Nanti yang disiapkan yang dia tidur, yang plastik saja. Itu. Oke, itu yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai orang tua. Tadi Bapak Kersek menyampaikan bahwa dari mana nilai untuk semester 2, sedangkan sudah tidak ada ulangan lagi. Nilai
nilai itu kami ambil nanti dari nilai tryout kemarin dengan nilai-nilai yang kami kumpulkan dari kelas 4 sampai kelas 5. Itu yang akan kami rampungkan nanti, itu yang akan menjadi nilai di semester 2. Karena jangan sampai Bapak Ibu bertanya dari mana nilai ini. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dari Bapak Ibu wali kelas. Masih ada? Dari Bu Guru ada? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya khususnya wakili yang akan diambil dari praktek agama Kristen. Ya, itu akan memimpin ibadah. Jadi seragamnya mungkin juga akan diperhatikan dari orang tua murid, memakai hitam putih. Kalau laki-laki pakai lengan panjang, perempuan biasa saja. Kemudian rohnya hitam, kemudian laki-laki celana hitam. Ya, boleh dasi, boleh pakai jas, karena itu ada poin-poinnya juga, tapi tidak diharuskan. Yang penting hitam putih. Ya, seperti itu. Kemudian mohon juga bantuan orang tua untuk mendampingi, menyiapkan liturginya. Saya sudah kasih di siswa masing-masing, tinggal dipermantap untuk dilatih, karena akan diambil juga untuk nilai ujian praktek. Kalau kami diadakan di sekolah, kami mohon di gereja ini Bakra di depan Polres untuk pelaksanaan. Mungkin pelaksanaannya 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7, karena siswa agama Kristen Protestan kurang lebih 70 siswa. Itu saja dari guru agama Kristen. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Bu Nur. Ada lagi dari Bapak Ibu guru? Dari wali kelas? Oh iya, betul. Satu lagi. Saya harap bagi Bapak Ibu, orang tua murid, untuk fotokopi rapor kelas 4 semester 1 semester 2, kelas 5 semester 1 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Berarti ada 5 semester yang Bapak Ibu harus fotokopi sebanyak 5 rangkap. 1 semester berarti 5 rangkap. Yang di belakang bisa dengar saya? Bapak Ibu yang di belakang, sekali lagi saya ingatkan, mulai mungkin sudah bisa dimulai dari sekarang untuk fotokopi rapor kelas 4 semester 1 semester 2, kelas 5 semester 1 semester 2, kelas 6 semester 1 sebanyak 5 rangkap. Setiap semester 5 rangkap. Karena itu berarti ada 25 nanti. Ya, dikumpul ke wali-wali kelas. Yang sudah ada, bisa dikumpulkan ke wali-wali kelas. Yang belum, kami harap di minggu depan sudah terkumpul semuanya. Oke, dari saya mungkin cukup, dan saya balikan ke pembawa acara. Saya ucapkan banyak terima kasih.
Selanjutnya Bapak Ibu, waktu kita sisa 45 menit dan waktu saya berikan kepada orang tua murid. Apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan? Ya, yang ada agenda terakhir ini saya sudah bilang tadi itu domainnya orang tua, tapi perlu kami tahu bahwa apa dilaksanakan atau tidak. Yaitu tidak lihat deh. Seperti yang satu itu yaitu persiapan sesudah ujian nanti anak-anak kita itu kan pengamatan atau istilahnya pengembalian kembali kepada orang tua atau perpisahan, istilahnya seperti itu. Tapi ini domainnya orang tua. Apakah orang tua sepakat? Kalau sepakat berarti kapan dilaksanakan? Tinggal kami tahu pelaksanaannya. Sehingga dalam rapat ini sesudah kami sampaikan begitu, kalau dilaksanakan berarti tentu ada yang koordinir. 1 orang atau 3 orang yang koordinir supaya ini bisa terlaksana. Kalau memang tidak ada berarti sampaikan kepada kami bahwa tidak. Nanti sesudah ujian kami langsung keluar di pintu gerbang, selesai. Ya, seperti itu dah. Iya. Mungkin kita sepakat 2 menit. Kita adakan atau tidak? Oh iya, di sana ramai. Di sini di depan? Oke, adakan. Oke. Satu lagi, kita harus pilih 3 atau 4 orang, karena ini 4 kelas ya. 5. A, B, C, D, E. Jadi saya tawarkan saja supaya sebelum ada orang berdiri ganti saya di sini, saya tawarkan kita pilih orang itu supaya nanti dia yang ada di sini. Bisa toh? Oke, sepakat kita pilih dari koordinator dari setiap kelas 1 orang. Atau kita tunjuk saja, oh ini ibu ini, kami setuju, ibu ini saja. Ya, bagaimana? Ya. Ya, tempo. Ya, kita tunjuk perwakilan. Baku kenal ya. Jadi orang-orang yang kita tunjuk yang bisa kumpul bapak sini, ibu sini kita. Jangan pulang di sini diam-diam sesudah ujian kita tunggu mereka tidak ada. Ya, iya ya. Oke, ada 1 suara kita mau tunjuk 1 orang dulu. 1 suara, baru 1 suara. Ini 131 orang. Yang lain? Iya. Mau tunjuk 1 kelas 1 perwakilan. Iya, seperti usulan saya tadi. Berarti ada 5 orang yang nanti duduk di sini untuk tunjuk. Sudah 2 pendapat. Kita tunjuk atau kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Ya, kumpul kembali ke kelasnya masing-masing, rembuk, baru 5 orang ini kembali rembuk lagi, baru sampaikan ke orang tua lagi. Seperti itu. 2 pendapat mana yang kita pilih atau ada tambah lagi? Mana yang kita pilih? Opsi pertama atau opsi kedua? Oh, sudah ada 2 suara. Ada pendukungnya Pak? 1 orang. Ibu cari pendukungnya. Apa? Sudah ada bapak itu didukung ibu ini. Saya mau opsi kedua seperti bapak. Tapi ibu belum pendukungnya. Yang lain mesti diam-diam. Mungkin ada yang usulan lain Pak. Oke, tempo. Karena ada yang belum masak ini. Bapak ini masih mau pulang ke bandara. Iya.
Opsi kedua, sudah 3 pendukung Bapak berdiri. Oke, sudah 3 orang itu kita ambil opsi kedua. Yang lain bersuara. Yang Bapak tentara bilang saya ikut dengan Bapak sama. Jadi ibu sudah kalah, sudah 4 suara. Yang lain Bapak bagaimana? Sama ikut dengan ini. Baik, Bapak bilang sama, berarti yang sama yang kedua ya. Ya, oke. Berarti ibu kalah ya. Sabar saja ibu ya. Bapak yang menang sana. Jadi kita sepakat hari ini kita pilih 5 orang. Nanti 5 orang itu kembali ke kelasnya masing-masing. Ke orang tua ya, yang orang tua bertemu dengan orang tua. Ada banyak acara ya. Apakah di gerbang kita bikin grup, nanti malam baru kita bicara karena ada yang bermasa ini. Boleh saja. Atau ada yang bilang kita masuk di kelas dulu kita ngomong-ngomong. Boleh. Terserah. Oke. 5 orang itu kita tunjuk. Sumpah kenal gak semua orang tua? Kelas A siapa yang tunjuk? Saya mewakili dulu karena ada pengganti saya, tapi saya masih berat. Kelas 6A itu, saya punya anak. Kelas 6A siapa yang coba berdiri? 6A dulu Kak. Orang tua 6A. Nah, berdiri. Oke. Nah, ini orang tua 6A. Oke, yang bukan 6A duduk dulu ya Bapak Ibu. Woi, banyak sekali ini. Tepuk tangan dulu kelas 6A. Oke. Kita pilih salah satu saja. Kita pilih satu. Katanya kami kelas A pilih yang menjadi koordinator kami adalah bapaknya Pak Pastra. Apa? Patra. Mana? Orang tua Mama Patra. Ada yang bilang Mama Cici. Oh iya, ini. Ibu maju tak getar, negara yang benar. Di sini. Iya, jadi oke, stop, sudah bisa lihat. Orang tua kelas 6A, ibu ini koordinator kita. Saya itu nggak masuk, saya bilang kita, saya masuk. Iya, setuju? Oke, kita serahkan ke kelas 6B. 5 menit, jangan lewat ya. Cuma 5 menit. Saya minta Oke, yang kelas 6B coba berdiri. Orang tua murid kelas 6B berdiri semuanya. Waduh, ternyata 30 orang yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang saja. Luar biasa kalau Oke, kalau dari kelas 6B siapa yang ditunjuk? Bukan saya yang mau menunjuk. Ya, Bapak Ibu yang tunjuk sendiri, bukan saya. Karena bukan saya yang akan melaksanakan tugas ini. Bapak Ibu yang akan melaksanakan.
kasih yang sudah duduk. Sudah sampai 5 menit ya. Kita lemparkan ke kelas C. Ya, terima kasih. 6C, orang tua tolong berdiri dulu. Yang wali kelas yang lihat. 6C, berapa orang kah? 2, 4, 5. 6C, siapa yang harus Itu ada di Sudah. Oke, sudah. Sama aja ya. Nah, semua nanti. Ya, saya punya bapak ya. Bapak, betul. Iya. Bapak yang gerakannya cepat. Kalau ibu-ibu itu aduh banyak sekali yang mengikat. Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan tolong berdiri mungkin orang tua wanita. Domba. Sampai. Iya. Oke baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa ya? 7, 8, lumayan, ada 2 ya. Jadi tadi dibilang sama ibu kurikulum bahwa semua bapak satu ibu, maka saya ambil bapak. Jadi minta maaf, kira-kira setuju kan tidak? Kalau saya nanti ibu setuju kan tidak? Berarti perwakilan nanti kita ambil bapak-bapak satu. Jadi siapa bapaknya yang mau ditunjuk? Kira-kira siapa? Satu-satunya. Bapak Tentara yang ditunjuk apa tidak? Koordinator kelas kedua D, Bapak Ikan. Sama Pak Yosef. Baik, terima kasih untuk kelas 6E. Bapak Ibu yang hadir kelas 6E, silakan berdiri. 6E. Silakan berdiri 6E. Dipersilakan berdiri. Baik, untuk kelas 6E, kira-kira Bapak Ibu pilih siapa? Mau bapak-bapak kah atau ibu yang mau dipilih? Bapak saja. Ini bapak satu. Ada 3. Bapak saja. Bapak lagi dia. Bapak dia. Ya nanti bapak saja. Karena kalau bapak lagi dia ada 2, dia ada yang nanti. Bapak Maria. Bagaimana Bapak Maria? Ibu setuju? Mana Bapak Maria? Bapaknya Maria tuh. Ada di belakang. Bapaknya Maria, silakan. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Kami kasih tempat ini untuk Bapak dengan Ibu semua yang tadi yang kita tunjuk, yang Bapak Ibu yang peserta tadi itu masih tunggu dari kabar 5 ini apa yang dia suruh kepada kita semua. Setuju? Oke. Jadi kita tidak tutup doa, nanti Bapak dengan Ibu tutup doa, tapi kami sudah tidak ada di ruangan ini. Jadi nanti ditutup saja doa, doakan kami yang sudah di luar pintu di sini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.